Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Muizuddin, NIM 19103101147, kelas PGMID semester 5. Dalam video ini berisikan rencana pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak kelas 1 semester 1 dengan materi pokok rukun iman dan pendekatan inside outside circle, lingkaran kecil lingkaran besar. Inside outside circle, lingkaran kecil lingkaran besar atau disingkat IOC adalah model pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berada dengan singkat dan teratur. Sintaksnya adalah separuh dari sejumlah siswa membentuk lingkaran kecil menghadap keluar, separuhnya lagi membentuk lingkaran besar menghadap ke dalam. Siswa yang berhadapan berbagai informasi secara bersamaan. Siswa yang berada di lingkaran luar berputar kemudian berbagi informasi kepada teman baru di depannya dan seterusnya. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran rukun iman ini yaitu untuk melalui uswah, peserta didik dapat menunjukkan sikap meyakini tentang rukun iman dengan benar. Yang kedua, melalui ceramah, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dasar rukun iman dengan benar. 3. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri orang beriman dengan tepat. 4. Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan masing-masing rukun iman dengan benar dan urut. 5. Melalui diri, peserta didik dapat melafalkan rukun iman dengan benar dan urut. 6. Melalui modeling, peserta didik dapat menuliskan 6 rukun iman. Selanjutnya yaitu menyampaikan materi tentang rukun iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menciptakan manusia dan segala yang ada di langit dan bumi. Allah menciptakan bumi, gunung, laut, matahari, hewan, manusia, pohon, dan lain-lain. Kita sebagai manusia yang beriman haruslah percaya pernyataan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengawasi semua yang kita lakukan. Apabila kita meyakini dan mengimani pernyataan di atas, maka itulah yang disebut dengan iman. Manusia yang beriman harus mempercayai rukun iman yang 6, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qada qadar. Meyakini keesaan Allah. Pengertian keesaan Allah. Allah Maha Esa artinya Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan seru sekalian alam. Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menciptakan segala yang ada di langit dan bumi. Ciptaan Allah adalah antara lain jagat raya meliputi gunung, tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia membuat dan mengolah benda-benda ciptaan Allah. Manusia mengolah benda-benda seperti kayu sebagai bahan membuat meja, kursi, dan rumah. Kayu berasal dari pohon yang diciptakan oleh Allah. Manusia membuat rumah berbahan batu bata
sedangkan batu bara terbuat dari tanah yang diciptakan Allah. Rukun iman. Pengertian iman. Iman berarti percaya atau meyakini baik lisan maupun hati yang terdalam. Iman adalah keyakinan seseorang akan keesaan dan kuasa Allah. Manusia yang beriman memiliki sifat yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. 3. Mentadaburi Al-Quran atau mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Pengertian iman. Rukun iman berarti artinya segala sesuatu yang wajib diyakini di dalam hati, diikrarkan secara lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Seorang yang mengaku beriman wajib percaya adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qada qadar. Makna dari rukun iman adalah manusia wajib meyakini Allah dan bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Bagaimana kepada Nabi dan Rasul berarti percaya segala ajarannya baik dari lisan maupun mengikuti jejak suri tauladan Nabi dan Rasul. Sebutan bagi laki-laki yang beriman adalah mukmin. Sebutan bagi banyak laki-laki atau jamak yang beriman disebut mukminin. Adapun perempuan yang beriman disebut mukminah, sedangkan sebutan bagi banyak perempuan yang beriman disebut mukminat. Rukun iman. Berikut adalah isi dari rukun iman yang ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Pembahasan 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin adanya Allah, yakin tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu satu yaitu Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat berarti percaya dan yakin adanya malaikat yang sifatnya gaib atau tidak terlihat oleh mata manusia. Gaib berarti tidak nampak oleh mata. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat memiliki sifat selalu taat kepada perintah Allah. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, Israel bertugas mencabut nyawa. 4. Israfil bertugas meniup sangkakala. 5. Mungkar bertugas menanya di alam kubur. 6. Nakir bertugas menanya di alam kubur. 7. Rokib bertugas mencatat amal baik. 8. Atid bertugas mencatat amal buruk. 9. Malik bertugas menjaga neraka. Dan Ridwan bertugas menjaga surga. Selanjutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab yang merupakan petunjuk hidup manusia. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. 4. Kitab Allah yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya iman kepada Nabi dan Rasulullah. Iman kepada Nabi dan Rasulullah artinya percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan kebenaran pada manusia. Rasul yang wajib diimani dan diketahui oleh kita berjumlah 25 nabi. 5. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya percaya terjadinya hari kiamat.
Kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya akan seluruh ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Semua peristiwa atas ketentuan Allah. Manusia harus berusaha dan berdoa, tetapi Allah yang menentukan hasilnya. Ikhtiar menentukan keberhasilan kita. Apabila kita ingin menjadi seorang yang pandai, maka kita harus rajin belajar. Atau jika kita ingin menjadi seorang yang kaya, maka harus bekerja dengan giat. Demikianlah ulasan tentang rukun iman. Semoga bermanfaat. Dengan pembelajaran ini, saya harap peserta didik dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahannya. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.